Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, wa ba'du. Saudara sekalian yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa di antara karunia besar tatkala Allah menyeru kepada kita adalah kita diberikan kesanggupan untuk meresponnya. Dan di antara bentuk respon yang seharusnya adalah segera memenuhi seruan tersebut sesuai dengan kadar urgensi seruan itu. Dan di antara yang diseru oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hamba-hambanya yang beriman dalam rangka untuk mengunjungi Baitullah yang mulia, sebagaimana dahulu Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menyeru semua umat manusia. Dan siapapun yang kemudian memenuhi seruan itu, maka dia tergolong orang yang memiliki kedudukan istimewa. Bahkan mereka disebut sebagai dutanya atau delegasinya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-ghazi fi sabilillah wal hajju wal mu'tamiru wafdullah." Orang-orang yang berperang di jalan Allah, orang-orang yang berhaji dan orang-orang yang umrah, mereka adalah delegasi Allah. Da'ahum fa'ajabuh. Allah menyeru mereka, Allah memanggil mereka, yang dipanggil berjihad, yang dipanggil berhaji, yang dipanggil berumrah, mereka fa'ajabuh, mereka semua memenuhi seruan Allah itu. Karena mereka telah memenuhi seruan Allah, maka kemudian wasa'aluhu fa'a'dahum, dan ketika mereka meminta apapun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memberikan apa yang menjadi permintaannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Di dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Al-hujjaju wal umaru wafdullah azza wa jalla." Orang-orang yang berhaji, orang-orang yang berumrah, semuanya adalah dutanya atau delegasinya Allah azza wa jalla. Yu'tihim ma sa'alu. Allah memberikan kepada mereka apapun yang mereka minta. Wa yastajibu lahum ma da'au, dan Allah mengijabah apapun doa-doa mereka. Wa yukhlifu alaihim ma anfaqu, dan Allah menggantikan kepada mereka berapapun biaya yang mereka keluarkan. Ad-dirham alfa alfin, satu dirhamnya diganti oleh Allah menjadi 1.000.000 kali. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Dan di antara kemuliaan terijabahnya doa inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh orang-orang terbaik untuk kemudian dijadikan sebagai sarana untuk mengajukan proposal kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dipastikan itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Akhbarul Makkah, Imam Asy-Sya'bi, seorang tabi'in yang beliau berguru lebih dari 500 sahabat, pernah menceritakan satu kejadian unik. Di antara kisah uniknya adalah pada sebuah majelis yang di situ dihadiri oleh para ulama. Di antaranya adalah Ibnu Umar, putra Khalifah Umar bin Khattab, kemudian ada Abdullah dan Mus'ab bin Zubair bin Awam, dan juga hadir di majelis itu Abdul Malik bin Marwan bin Hakam, satu dari 4 ulama yang terbaik di kota Madinah saat itu. Maka saat Imam Asy-Sya'bi sedang berbincang-bincang dengan beberapa sahabat dan tabi'in di depan Ka'bah, tiba-tiba muncul sebuah ide. Di antara mereka mengusulkan bahwa sebelum kita pulang ke tempat masing-masing, ada baiknya jika satu persatu dari kita berdiri di pojokan Ka'bah, Rukun Yamani, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu disetujui. Dan di antara mereka adalah doa Abdullah bin Zubair. Beliau pernah berdoa, "Ya Allah, Zat yang Maha Besar,
Allahumma innaka azim. Tempat permintaan segala hal-hal yang besar. Jadi layaklah kalau ketika kemudian datang ke Baitullah mengajukan permintaan yang besar, bukan yang remeh. Beliau mengatakan, as'aluka bi hurmati wajhika, aku berdoa atas kemuliaan wajahmu, wa hurmati nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan demi kemuliaan Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau minta Allah tumitani minad dunya hatta tuwallini al-Hijaz wa sallim alayya bil khilafah. Jangan engkau cabut nyawaku wahai Allah kecuali setelah aku menjadi penguasa wilayah Hijaz dan aku dipanggil dengan gelar khalifah. Kemudian yang kedua adalah Mus'ab bin Zubair pun juga berdoa, ya Allah, Tuhan segala makhluk, kepadamu lah semua makhluk kembali. Aku mohon kepadamu karena engkau yang memiliki kekuasaan atas segala makhluk. Janganlah engkau cabut nyawaku kecuali setelah aku menjadi penguasa Irak dan menikahi Sukainah binti Husain bin Ali. Lebih spesifik doa permintaan beliau. Kemudian yang ketiga, Abdul Malik bin Marwan pun juga meminta kepada Allah di tempat itu, ya Rabb, langit berlapis 7, Rabbnya bumi yang hijau setelah tandus, aku bermohon kepadamu segala hal yang diminta oleh hamba-hambamu yang soleh, dan aku mohon atas kesucian wajahmu, atas hakmu di atas seluruh makhluk, dan tawafnya kaum muslimin di Ka'bahmu ini. Jangan engkau cabut nyawaku kecuali setelah aku menjadi penguasa bumi belahan timur hingga barat, dan tidak satu pun orang yang melawanku kecuali akan dikalahkan. Kemudian yang terakhir, sahabat Abdullah bin Umar pun juga berdoa di kesempatan itu, ya Allah, Zat yang maha pengasih dan penyayang, aku berdoa karena rahmatmu mendahului murkamu, dan atas kekuasaanmu di atas seluruh makhluk, jangan engkau cabut nyawaku kecuali setelah aku layak masuk surgamu. Dan beliau lebih spesifik untuk menjadi orang-orang yang tidak berkecimpung di dunia politik. Dan apa yang terjadi dari efek doa yang keempat para orang terbaik tadi yang diajukan di depan Ka'bah, maka pada tahun 64 Hijriah, Khalifah Yazid bin Muawiyah meninggal, maka Abdullah bin Zubair lalu mendeklarasikan diri sebagai khalifah di kota Mekah dan menjadi khalifah hingga tahun 73 Hijriah. 9 tahun dia menjadi khalifah. Sedangkan Mus'ab bin Zubair diangkat sebagai gubernur yang membawahi wilayah Madinah hingga Kufah. Sementara Abdul Malik bin Marwan menjadi penguasa pilih tanding yang ternyata menjadi kenyataan, tidak ada yang mengalahkan. Dan ia diangkat sebagai khalifah saat dinasti Umayyah diambang kehancuran dan mampu menundukkan semua pemberontakan yang terjadi. Adapun sahabat Ibnu Umar menjauhi dunia politik, ia menghabiskan waktunya untuk beribadah dan berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Imam Asy-Syafi'i dan Ibnu Hajar. Beliau menjadikan Baitullah dan air Zam-Zam sebagai wasilah untuk menyampaikan doa-doa istimewa. Di antara kisahnya adalah selepas minum air Zam-Zam, Imam Asy-Syafi'i berdoa di dekat multazam, ya Allah, jadikanlah aku sebagai ahli fikih setingkat dengan Abu Hanifah, karena kelahiran beliau momentum kelahiran Asy-Syafi'i hampir-hampir bersamaan dengan waktu wafatnya Imam Abu Hanifah, dan sang ayah mengatakan, ya Allah, semoga kelahiran anakku ini akan menjadi pengganti Imam Abu Hanifah, dan itu disampaikan beliau di depan multazam. Kemudian Allah mengabulkan doa beliau dan Imam Syafi'i benar-benar menjadi imam ahli fikih, bahkan madhab beliau yang terbanyak diikuti oleh umat manusia sampai hari ini. Demikian juga Imam Ibnu Hajar yang punya kecenderungan di bidang ilmu hadis, beliau berdoa kepada Allah agar diberikan ilmu tentang kepakaran hadis setingkat dengan gurunya Imam Az-Zahabi, dan beliau menikmati itu selama sekian tahun, dan kemudian beliau merevisi ulang agar Allah memberikan beliau orang yang punya kepakaran hadis nomor 1 dunia. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah, inilah diantara karunia besar di mana setiap permintaan dan permohonan pasti dikabul oleh Allah, dan bahkan permintaan yang besar-besar layak diajukan di depan Allah, di sisi Baitullah, dan dipastikan semua diijabah. Maka alangkah sayangnya kesempatan yang istimewa tidak kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya.
Dan semoga kita termasuk orang yang memenuhi seruan Allah dengan respon yang benar, dan Allah berikan semua yang menjadi permintaan kita. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.